Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu subtema 2. Anak-anak boleh buka bukunya. Dan Ibu Dina yakin juga kalian sudah membeli buku agar pembelajaran hari ini berjalan efektif dan efisien. Oke. Untuk materi hari ini, Bu Dina awali dengan muatan matematika. Anak-anak boleh buka bukunya di halaman 29. Jika minggu lalu Bu Dina sudah singgung bagaimana cara mengubah satuan ukuran panjang, dan kali ini Bu Dina singgung kembali bagaimana cara mengubah satuan ukuran panjang. Jika minggu lalu dari meter ke sentimeter, sekarang dari sentimeter ke meter. Ya, kalau turun anak tangga itu dikali 10, jika naik anak tangga itu dibagi 10. Contoh, panjang tali 100 cm sama dengan 1 meter. Panjang meja 2 meter sama dengan 200 cm. Nah, itu contohnya. Misalnya, 400 cm itu sama dengan berapa anak-anak? 4 meter. Nah, itu contohnya. Pengukuran panjang menggunakan alat ukur baku. Dan minggu lalu juga Bunda sudah singgung macam-macam pengukuran panjang yang menggunakan alat ukur. Yang pertama itu penggaris, yang kedua itu meteran, dan yang ketiga apa anak-anak? Jangka sorong. Nah, ini adalah contoh pengukuran panjang dengan menggunakan meteran. Dan di depan kalian ada gambar sapu. Katanya panjang sapu itu 160 cm. Jadi katanya 160 cm itu sama dengan 1 meter lebih 60 cm. Nah, ini contoh kedua. Panjang bambunya berapa nih anak-anak? Ayo, 210 cm. Jadi berapa? 2 meter lebih 10 centimeter. Nah, itu adalah contoh keduanya. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Katanya pengukuran panjang dengan alat ukur baku itu selalu sama. Kita dapat menuliskan hasil pengukuran dalam satuan meter atau sentimeter. Nah, ini adalah contoh juga kembali. Ya, katanya ini menggunakan meteran dan penggaris. Katanya jika diukur menggunakan penggaris, panjang dahan itu 4 dikali 30 cm sama dengan 120 cm. Jika diukur menggunakan meteran, maka panjang dahan itu 1 meter lebih 20 cm. Karena kenapa? Karena panjang dahannya itu tepat di 120. Ya, jadi katanya 1 meter itu lebih 20 cm. Oke, kita kembali lagi ya. Untuk materi bahasa Indonesia untuk pembelajaran 2, 3, dan 6. Nah, minggu lalu kita sudah membahas juga tentang ungkapan apa? Permintaan maaf. Dan sekarang kita mendengarkan ungkapan permintaan tolong. Katanya, permintaan tolong itu diucapkan saat kamu memerlukan bantuan orang lain. Saat meminta tolong, kamu harus mengatakannya dengan santun. Jadi kalau misalnya kalian mau minta tolong, baik dengan yang lebih tua ataupun misalnya adik kalian, ya kalian harus meminta tolong itu dengan mengatakannya dengan santun. Nah, menjelaskan ungkapan permintaan tolong itu dengan lembut dan santun. Tujuannya apa anak-anak? Agar orang yang dimintai tolong mau membantu dengan senang hati. Dan ini adalah pembelajaran keempat ya. Di sini katanya membaca puisi. Katanya membaca puisi itu kamu harus memahami makna dari setiap kata di dalam puisi. Nah, kalian pasti suka kan membaca puisi. Biasanya nih kalau misalnya di hari Natal, ya banyak kan anak-anak sekolah minggu yang mau membaca puisi Natal. Nah, jika kalian
mau membaca puisi, kalian harus memahami makna dari setiap kata di dalam puisi. Nah, katanya kamu juga perlu memperhatikan artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Artikulasi, ya, pembacaan kalian, intonasi kalian, misalnya nih, tentang kerajaan atau tentang penjahat, misalnya puisi, atau tentang preman. Nah, kalian tuh intonasinya kuat. Atau ada yang menangis, intonasinya itu gimana anak-anak? Suaranya lembut dan sayu-sayu, dan ekspresinya gimana? Ekspresi nangis. Nah, itu contoh dari ya saat kalian membaca puisi. Pembelajaran kelima, menilai pembacaan puisi. Kamu dapat menilai pembacaan puisi dengan cara memberikan tanggapan dan saran. Nah, ini misalnya kalian menilai pembacaan puisi teman kalian. Nah, sarannya itu berfungsi untuk membantu teman kalian agar lebih baik dalam membaca puisi. Nah, di sini untuk pembelajaran 6, menunjukkan makna kata pada puisi. Jadi katanya tadi, ya, setiap kata-kata dalam puisi itu memiliki makna. Kalau misalnya kalian mau mengetahui makna kata, kalian bisa mencarinya di kamus atau bertanya kepada guru dan bertanya juga sama orang tua. Oke, mengerti anak-anak ya untuk materi bahasa Indonesia. Kita masuk ke materi PPKN. Nah, ini adalah pengamalan sila-sila ya. Baik sila pertama sampai sila ketiga sesuai dengan buku ya anak-anak di sekolah. Nah, di sini katanya untuk pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah memiliki tujuan yang pertama memohon kepada Tuhan agar setiap kegiatan di sekolah dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghormati kepada teman dalam menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya. Yang ketiga, membina kerukunan dengan teman walaupun berbeda agama. Nah, di sekolah kita ya, kita mayoritas umat Kristiani. Jadi, walaupun kita sama, tapi kita harus ada sikap saling menghormati meskipun kita mayoritas Kristiani. Dan katanya di sini membina kerukunan dengan teman. Nah, ini juga berlaku ya di sekolah ya, meskipun katanya di sini berbeda agama, walaupun sama agamanya, kita juga harus tetap membina kerukunan dengan teman. Oke, selanjutnya pengamalan sila kedua Pancasila. Apa sila kedua anak-anak? Katanya di sini sila kedua Pancasila itu mengajarkan kita untuk menyayangi sesama manusia. Yang pertama katanya memperhatikan saat guru mengajar di kelas. Berarti untuk pengamalan sesuai sila kedua Pancasila di sekolah, ya anak-anak harus memperhatikan saat guru mengajar di kelas. Jika anak-anak tidak memperhatikan guru ya saat mengajar di kelas, berarti anak-anak tidak mengamalkan Pancasila kedua. Yang kedua juga ikut memberi sumbangan untuk petugas sekolah yang sakit. Nah, ini ya kita sering ya kalau misalnya di sekolah anak-anak misalnya di antara kalian yang sakit atau abang atau kakak kalian ya di sekolah yang sakit, biasanya kita pengumpulan yang namanya dana sosial. Dan itu apa anak-anak? Dan itu apa anak-anak? Ya, kita memberi dengan ikhlas. Nah, katanya kalau kita sudah menerapkan itu di sekolah, berarti kita sudah menerapkan pengamalan Pancasila kedua di sekolah. Pembelajaran ke-6 ya, pengamalan sila ketiga Pancasila. Ya, untuk sila ketiga katanya sikap cinta tanah air dapat kita tunjukkan dengan beberapa cara berikut ini. Yang pertama, menggunakan produk buatan dalam negeri. Yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Mempelajari budaya daerah lain yang ada di Indonesia. Bekerja sama membersihkan ruang kelas. Nah, ini adalah salah satu contoh
dari pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Jadi setiap hari Senin, kalau kita kembali lagi masuk ke sekolah, mengikuti upacara bendera dengan tertib itu adalah merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Oke. Demikianlah penjelasan materi hari ini anak-anak ya. Jadi anak-anak diharapkan untuk mengerti, memahami setiap penjelasan yang sudah Ibu kasih kepada kalian. Dan jika di antara anak-anak yang masih belum mengerti, bahkan belum memahami, boleh langsung tanya sama Bu Dina, ya, Japri boleh, agar sama-sama kita belajar. Ya anak-anak, tetap semangat, selalu andalkan Tuhan, dan terima kasih. Shalom.